Mas Olga dari mana, Bang Anja dari mana, Bang Botak dari mana, namanya? Oke, saya Olga dari Norwegian Persita. Oke, saya Anjar dari Benteng Viola. Ya, saya biasa kawan-kawan LBV Laskar Benteng Viola panggil saya Botak. Tapi nggak botak. Halo, selamat sore semuanya. Saya Jana dari Sultan Ultras. Saya Tubi dari SU. Saya Egi dari Kurva Sud Persita. Ya sore, kalau saya Taufik dari CSP. Namanya nama asli ya, biasanya nama-nama nggak kayak gini nih. Panggilan karena supporter biasanya namanya aneh-aneh nih. Ya kan, kecuali Anjar mah yang dari dulu kayak gitu. Kalau yang aneh sih kayaknya. Cuma nih yang menariknya adalah mereka nih, jadi mungkin untuk yang nggak tahu ya, supporter tuh ada 5 di Persita. Sebenarnya ada, cuman maksudnya yang gue kenal nih ada 5. Ada NL, ada LBV yang paling lama, setahu gue, kayak mungkin nanti kita cerita kayak ya. Ada LBV, ada SU, CSP, ada La Viola. Cuman La Viola lagi OTW juga ke sini nih. Biasa dia paling lama. Nah, di sini tuh ibaratnya sebenarnya ini disclaimer dulu. Sebenarnya kita mau ngadain tadinya offline. Cuman berhubung kita kan lagi ada renovasi stadion dan lagi istilahnya fokus ke renovasi dulu lah. Jadinya daripada kita pakai tempat-tempat lain, kita nunggu dulu renovasi stadionnya rapi, udah aman, baru kita ngadain offline di situ. Bareng anak-anak. Cuman nggak enak kalau kita launching dan nggak sama, ya ini yang istilahnya yang nge-support kita dari awal, karena gue kenal baik sama mereka semua. Kalau kita nggak undang nggak enak. Akhirnya kita undang gitu loh. Soalnya mumpung di sini mereka bisa jawab pertanyaan gue. Karena kalau ketemu nih, diem, bang Met, diem, udah nggak mau ngomong, terus curhat panjang. Kata siapa? Kalau lu ya gak? Kalau lu ya gak? Yang kayak gini nih. Yang kayak gini. Tapi nggak apa-apa, di sini jadi punya kesempatan nih. Ada kesempatan. Ya. Soalnya kan penasaran juga nih, mungkin gue mau nanya simple sih. Gue kan udah kenal lu sama Cuk, ya berapa tahun ini kita udah sering tektokan lah. Cuman gue nggak tahu sejak kapan kalian tuh jadi supporter Persita gitu loh. Dan yang kita tahu yang tadi gue bilang, kita ada beberapa komunitas. Dan kayak Olga dari NL, lu dari SU. Gue penasaran, apa sih yang dari mulai kapan lu suka Persita dan mulai kapan lu kok tiba-tiba gue mau NL aja deh. Gue SU aja deh. Jujur gue mau nanya sih, gue penasaran. Ini dari Olga dulu nih yang paling tua. Paling enak sebenarnya paling tua bukan dari gue, dari LBV. Sasapu. Ayo. Lu kan paling bijak ya di sini ya. Paling bijak. Paling kangenin kan? Paling happy. Coba gimana tadi ulangin? Ya elah. Kenapa sejak kapan dukung Persita? Kalau buat gue pribadi sih kayaknya dari kecil ya, mungkin dari SD apa SMP lah. Tahun berapa? Ya lupa sih tahunnya sih. Karena kan kebetulan Mau kelihatan tua banget ya. kebetulan juga rumah di belakang stadion kan. Jadi jalan kaki juga nyampe lah. Dari mana dulu nih? Stadion Benteng. Kebetulan. Kalau masalah tahun, lupa tahun kapan, yang penting pasti dari kecil lah. Nah kalau LBV gimana? Tanya. Kalau masalah gue ambil LBP ya mungkin karena dulu kan adanya cuma LBP kan. Dan gue juga mungkin saat ini ya cuma menjaga dah dan merawat yang ada. Ya kenapa itu alasan gue ya karena dulunya itu LBP, ya cuma LBP adanya. Jadi itu aja deh. istilahnya istilah biar mereka tahu juga. Jadi istilahnya awal mula terjadinya supporter tuh LBV dulu ya. Iya, MDO-nya dari LBV. MDO-nya dari LBV. Jadi ya berarti yang nontonnya supporter yang nonton nih biar tahu juga. Yang anak-anak kan masih banyak nih Jar sekarang Jar. Iya. Yang masih bocah-bocah nggak tahu sejarah dari supporter. Kalau sejarah Persita lu bisa cari mungkin Google ngobrol sama kita. Cuman kalau sejarah supporter kan kalian yang tahu nih. Berarti awal mula tuh dari LBV dulu. Oke, lanjut ke dari LBV itu kemana tuh Gak? Mungkin lama ya. Oke, kalau setelah ada LBV kemudian sebelumnya sebenarnya ada FL Extreme ya di tahun 2005 dulu ya. Tunggu nih, gue nyium bau apa nih ya? Lu tahu lah baunya lah. Kayaknya ada. Kayak bakal ada yang datang lagi nih. Ada kan nih? Kayaknya ada yang mau datang lagi nih. Ini kan tadi katanya ada yang telat tuh dari La Viola. Kurang satu, kurang lengkap nih. Nih, Delpo deh. Mana nih? Nih, ya, lu mau nama asli apa nama palsu? Palsu aja. Oke, Delpo. Duduk nih sebelah Olga nih. Paling bawel nih.
Nah, oke. Ini ada Dolpo nih. Ya, mungkin ulang tuh tadi. Dari LBV ke siapa nih, Gak? LBV sebelumnya dulu ada Viola Extreme. Kalau kita tarik sejarah supporter Persita ya, dulu kan ada Laskar Benteng Viola di tahun 2001 waktu itu berdiri. Lalu kemudian di 2005 ada Viola Extreme dan di 2012 muncullah Norwegian. Baru habis itu ada CSP ya, CSP habis itu ada SU. Lalu kemudian yang terakhir ada La Viola gitu. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya nonton dari tahun mulai 99. Awalnya dulu nonton Persikota malah, karena dulu kebetulan bukan bapak, uak saya manajemen Persikota dulu. Oke. Diajak nonton terus, tapi karena bapak ternyata sukanya Persita, diajakin nontonnya Persita dari tahun 2000-an. Oke. Wah, lu sukanya Persikota? Bukan, manajemen. Oh, manajemen. Oke. Sebelumnya. Oke. Akhirnya disuruh nonton diajak nonton Persita sama bokap mulai tahun 2000-an sampai sekarang. Oke. Ya karena ya kita tinggal di kabupaten ya, wajar loh kalau kita dukung Persita ya. Lama dari lama ya. Cukup Sampai setua ini ya. Kelihatan. Lebih banyak ya, legend. Ini lebih tua kan. Mukanya udah karatan nih. Enggak, gue udah malah dia mah. Nah, nextnya siapa tuh? Dari NL berarti ada lagi komunitas yang Ada di CSP dulu. CSP dulu ya. CSP dulu. Nah, CSP Egi aja. ya Egi apa siapa nih? Gi, silakan Gi. Egi yang lebih lama di CSP. Saya mewakili dari Kurpas Persita. Jangan nangis. Santai, sumpah. Gua enggak ngapa-ngapain nih, jangan nangis nih. Santai. Kurpas Persita. Oke. Terbentuknya itu tahun 2013. Oke, 2013. Zamannya di Musafir Kuningan. Barengan nama Norwegian. Nah, mic-nya lu enggak ada yang jadi nangis sih curhat ke gue. Norwegian itu. Dulu pertama gabung sih saya pas udah Musafir di Karawang 2016. Tapi saya pribadi sih pertama kali nonton Persita itu 2005 sampai 2005 akhir. Oke. Nah, lu kenapa tuh tiba-tiba mau ke Pervasut? Dulu tuh masih Zamannya di Karawang ya. Gua bingung. Ya kan? Bingung di sini ada yang nge-chance, di depan ada yang nge-chance. Temulah Deden. Yang sekarang jadi ketua Kurpas itu. Iya. Ketua Jio tadi ya. Mana? Ini nih yang hitam-hitam. Kulitnya atau gimana nih? Pakai pakaian ya, ributnya. Gua tanya, itu Viola Extreme apa bukan? Bukan. Kurpasut. Milan nih katanya. Iya. Akhirnya ya udah gabung. Akhirnya nyebar tuh. Oh iya, oke. Di komplek gua. Hampir satu komplek gua tuh udah ikut balik ke sini deh. Udah influencer deh. Ya, sampai Kepala sukunya bisa dibilang. Kepala sukunya. Sewan mana gitu, Bang. Oke. Nah, CSP seru Nadine. Jadi istilahnya ketuanya itu juga kebetulan nggak datang lagi ya? Datang ya. Kocak juga tuh biasanya, udah tua tuh. Suka nakut-nakutin Nadine. Tuanya. Nah, kan tadi udah ada LBV. Terus ada apa lagi tadi? NL. Terus ada CSP. Nah, yang terakhir ini yang keempat nih. Labiola sih. Oh, mau lapis lagi. Labiola punya bersuara. Panjang nih. Kayaknya ngomongan sama Bapak Medi ini lebih asik kayaknya. Ayo Bapak Medi silakan pertanyakan. Lah kan gue udah nanya. Kalau masalah sejarah Lapiola sih, kalau kita pribadi nggak mau ucapin ya. Karena itu udah sejarah. Biarkanlah mereka yang mengetahui. Biarkan mereka ini mengetahui lah. Ini sekarangnya Lapiola ingin berjalan dengan gimana jalurnya ya semestinya. Kita mendukung Persita, apapun kita lakukan untuk Persita. Pokoknya Persita itu yang kita ingini sebagai Lapiola kita juara gitu. Nggak ada yang kata lain. Karena moto kita ini Persita ini juara kayak gitu. Karena kalau ngomongin masa silam ini menyakitkan, tapi kita nggak mau membuka masalah penyakit itu ya kan. Kita membuka lembaran baru yang lebih baik untuk kedepannya untuk mendukung Persita. Nah, bijak banget nih tumben Dolpo. Nadine mungkin Kupingnya saya Nadine coba kita tanyain ke supporter yang belum ngomong nih. Iya. Udah. Ada yang belum ngomong soalnya. Ada lagi Mas Dolpo.
Udah. Orang ngomong ngomong. Oke. Kalau dari aku sendiri mulai untuk Sultan Ultras itu dari 2016 ya, zaman-zamannya Musafir juga. Kemudian kita dibentuk sama beberapa founder yang memang mengidekan untuk adanya SO itu sendiri. Kalau untuk saya pribadi nonton Persita ya dari zaman di Stadion Benteng yang ada di Kota Tangerang itu di tahun 2008. Tapi kalau kenal Persita dari tahun 2002 kalau nggak salah final Liga Bank Mandiri ya. Itu waktu itu lawan Petrokimia. Kenalnya ya kenapa? Karena waktu itu masih ada satu sponsor yang dekat rumah dan dia mengadakan konvoy langsung ke GBK waktu itu secara gratis. Nah akhirnya di sana tahu gitu. Oh itu ada ngumpul apa sih? Oh itu ternyata ada kumpul Persita buat berangkat ke GBK. Tapi kalau untuk bergabung di Sultan Ultra sendiri itu dari tahun 2019. Awalnya memang diajakin abang-abangan rumah. Kalau nggak ikut kan takut juga. Kayak gini. Kalau nggak ikut ya kita bingung. Tapi di situ kalau bahasa orang Islamnya mungkin bertabayun dulu, mencari wadah yang memang cocok dengan ideologi yang saya anut dalam bersupporter. Seperti itu sih. Oke. Tuh Nadine, kita udah ada. Tobi mau ngomong juga Tobi. Juga nggak apa-apa dia Boleh Nadine? jawab. Nggak, gue nanya ke Nadine. Nadine boleh nggak Nadine? Enggak, gue masalahnya Pak Badi, gue denger ini Tubi. Nah, kalau yang lebih. Tubi dong. Nah soalnya yang punya seperti apa yang kuncen ini Nadine nih, boleh nggak Nadine? Lo kalau kuncen gue tadi awal kuncen. Boleh kita dengerin satu kali lagi, habis itu kita next question. Boleh. Banyak Boleh. Gimana sih Bang Tubi? Sejarah itu kenapa Batu Esu? Karawang ceritain ya. Iya susah banget. Cerita ini dari yang zaman Serang. Yang mana Serang satu angkot. Kita ya. Satu angkot. Kalau diceritain masih nggak bisa sih ini mah. Sudah. Harus ngobrol nih sambil ngobrol. Kenapa emang? Sambil ngopi nih, sambil ngopi. Biar enak ini. Berarti kudu Panjang. Ada kopi tinggi Bang. Iya. Tapi dari kapan lu maksudnya di CSP? Enggak deh. Dari SU, dari SU. Kalau dari masuk SU ya 2016. Jadi dia ngundiri. Iya, salah satu founder juga. Oh, founder. Kalau ngedukung Persitanya sih dari 2003-an. Lama juga ya. Iya. Asli. Lama. 2003. 2003. Saya udah berapa tahun tuh ya? Udah Cukup tua udah tua berarti. Gak usah ngomongin umur lah. Kita semua tahu. Tapi umur saya baru 23 tahun. Udah sih gitu. Menarik ya. Udah lama ya. Udah lama. Tadi Nadine mau tanya juga katanya ya? Iya, mau nanya ya teman-teman semua. Kira-kira nih ada nggak sih momen yang paling berkesan selama mendukung Persita? Nah, panik. Ada yang mau jawab? Semangat nih. Momen yang paling berkesan sih bukan kita ngedukung Persita ya. Tapi gimana cara kita itu memberangkatkan tim. Memberangkatkan korwil untuk mendukung Persita Tangerang. Mau nuni Sapir, mau itu apapun, mau 30 orang, 20 orang, yang penting itu orang itu benar-benar mendukung Persita. Gitu. Jangan pernah ngelihat kita itu sedikit. Biar sedikit kita jadi penyakit. Itu sih bahasa gue pribadi ya, sebagai Lapiola ya. Tapi ya kita selalu berusaha untuk mendukung tim Persita ya. Mau kalau apapun yang korban ya kita itu korbankan. Mau finansial, mau waktu dan keluarga itu kita korbankan. Tapi gimana caranya kita sebagai Persita fans mendukung Persita itu semaksimal mungkin. Mau waktu, mau apapun kita lakukan. Persita, nyawa itu bukan batas kita untuk mengukur Persita ya. Kalau batas mengukur Persita nyawa sebagai batas mengukur Persita, mungkin teman-teman kita nggak bakal ada yang nyawa yang kedepannya nggak bakal ada nyawa. Kita mendukung Persita ini, kita selalu mendukung Persita sebagai juara. Oke. Ini benar-benar supporter nih. Mungkin LDV kan salah satu komunitas yang lama ya. Enggak, kan keinginan Persita fans ini, Persita ini inginnya juara. Bukan abadi ya. Iya. Kita juara. Iya. Kita ingin juara gitu. Momen berkesan mungkin ketika sebenarnya kalau kita kesan soal prestasi belum ya? Belum. Kita tuh berharap Kita nggak punya banget. prestasi. Kita berharap ada prestasi yang lebih, jadi itu bisa buat jadi momen memori. Cuma kalau yang paling berkesan banget ketika masih
masih belum ada komunitas banyak ya. Ketika 2002 itu senang banget kita bisa ke GBK, kita ngelihat The Young Guns dulu ya ibaratnya ya, anak-anak mudanya Persita itu bisa bikin nama harum Persita jadi pengennya menjadi juara. Cuma itu adalah momen terindah sebenarnya. Karena di situ pemain yang muda-muda, mainnya bagus dan berprestasi, bahkan kita main di LG Cup waktu itu habis itu kan di AFC, walaupun AFC waktu AFC Champion Cup itu kita dimainnya di Cilegon kalau nggak salah ya. Cilegon waktu itu. Nah, setelah itu mungkin yang berkesan lagi ya nggak terlalu banyak yang berkesan banget, cuma yang paling berkesan ya itu doang sih. Pas lagi ketika Persita jadi runner up, kita bisa bikin prestasi yang paling tinggi lah ibaratnya. Yuda. Ada yang ngomong dia. Ya, kalau saya dari Laskar Benteng Viola mungkin nggak terlalu pribadi juga ya. Salah satu hal yang terkesan itu pun dimana saat kita lama musafir dan awalnya kita sudah bisa membanggakan Persita akan kembali lagi ke Tangerang dengan hal juara. Ternyata itu harus pupus saat itu. Dan akhirnya di tahun kemudian kita baru benar-benar bisa balik lagi ke liga tertinggi di Indonesia dan sekaligus bisa kembali lagi main di Tangerang, yaitu di stadion kita yang baru ini, Indomilk Arena. Itu aja sih, dan bisa merasakan kembali euforia supporter di Tangerang itu, khususnya Persita di Tangerang kembali lagi benar-benar yang lebih euforia lebih besar saat ini, di mana saat Persita kembali lagi bermain di Tangerang ini, gitu sih. Kalau dari CSP dulu nih, apa SU nih? Bebas sih. Ya, kalau dari saya pribadi sih ya, momen berkesan sebenarnya sih lebih banyak pas musafir sih. Ya, karena mau gimana pun juga. Ya, mau gimana pun pas zaman kita musafir tuh emang benar-benar kayak kita benar-benar udah lebih dari temen, udah kayak keluarga. Iya. Kita berangkat bareng. Berangkat bareng, titik kumpul bareng, maksudnya ngopi bareng, makan juga bisa rame-rame gitu. Itu sih kalau paling berkesan mah, gitu. Ya dari SU. Ada penamaan nggak? Ya boleh. Nah, ini dulu nih, ini belum nih. Ya, kalau dari kita SU mungkin yang paling berkesan itu adalah ketika titik balik dari mulai musafir kemudian kembali ke Indomilk Arena, menjadi representasi bahwasannya kita adalah Persita fans mendukung tim yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang. Seperti itu. Tapi kalau misalnya bilang yang berkesan, setiap pertandingan Persita buat kami adalah kesan yang baik. Mau bagaimanapun hasilnya, tetapi bagian dari proses untuk Persita menjadi juara itu adalah sesuatu kesan bagi kami, baik home maupun away. Seperti itu. Oke, cukup menarik sih ya. Gimana kalau kita ke pertanyaan selanjutnya nih? Lebih menarik lagi dan kalian pasti akan excited sih. Sebagai fans Persita ya, kira-kira pemain favorit kalian di Persita Tangerang nih sejauh ini siapa dan alasannya kenapa? Boleh? Siapa yang mau jawab? Yap. Dari sana dulu kali. Apa belum? Apa tadi? Pemain favorit kamu dan alasannya kenapa gitu? Pemain. Ya. Bagi saya kagak ada sih. Semuanya favorite ya? Belum ada. Oh, selama dia belum bisa nama tim kebanggaan kita sampai menjadi juara, bagi saya kagak ada. Oh, I see. Iya. Berarti so far kayak masih equal, masih sama semua ya. Oh, oke. Kalau yang lain mungkin ada pemain favoritnya nggak? Ada yang mau jawab? Ya, kalau untuk pemain favorit sama seperti Bang Tubi bilang, karena sejauh ini memang mungkin belum ada yang terlalu bisa membanggakan sih secara garis besar, karena memang saat ini Persita pun belum bisa meraih sebuah juara kan, karena kan pastinya itu. Dan secara garis besar pun kita memang nama pemain ini tidak lebih besar daripada kebanggaan kita sendiri yang ada di Yes, aku agree. Gitu. Tapi walaupun belum ada pemain favorit, tapi berarti masih support mereka semua sampai Yang Persita jelas juara. kita support selalu. Tetap support ya. Iya. Oke. Lanjut nih.
Kira-kira nih pertanyaannya ya, gimana menurut kalian melihat peluang Persita Tangerang di kompetisi tahun ini gimana nih sejauh ini? Prosesnya tuh gimana? Kayak kamu mau jawab deh, kayak mau jawab. Ya kamu udah menghela nafas nih ya. Udah menghela nafas ingin menjawab. Yang namanya optimis memang harus ya? Harus betul. Cuma di luar masalah optimisme itu kita mungkin sedikit bisa berpikir mungkin secara logika juga sih ya. Beberapa rekrutan yang kita ambil terutama untuk asing yang baru itu sebenarnya agak di luar ekspektasi dan kurang meyakinkan sebenarnya. Iya. Di luar Barbosa sama siapa yang kiper yang baru tuh? Igor. Nah, yang lainnya pas lagi kita tracking secara sejarah ke belakangnya tidak terlalu meyakinkan, mulai dari performance jam bermain, lalu torehan mungkin assist ataupun kontribusi kepada tim yang sebelumnya, kayak beberapa pemain yang dari Malta ya, nggak salah itu menurut saya masih agak kurang. Tetapi kalau melihat pelatih yang baru ini, mudah-mudahan sih ngelihat dia sukses waktu di Korea, Madura dan yang di luarnya. Dia itu walaupun sebagai asisten pelatih, setidaknya kita berharap bisa ada sedikit perubahan lah. Karena capek lah kita kalau belum nggak dapat paling tidak mungkin iya kita berharap juara. Tapi secara realistis paling tidak kita di papan atas dulu deh. Iya, jangan terlalu. Mungkin juga buat teman-teman yang di rumah, kita memang berharap juara. Cuma jangan terlalu ekspektasikan yang tinggi dulu. Iya, terlena takutnya gitu kan. Ya kayak timnas aja deh gitu kan. Kita pas lagi mau sampai olimpiade segala macam, kayaknya udah yang terbaik. Tapi ternyata kan hasilnya nggak juga gitu kan. Ya sama-sama yang penting doa aja. Karena kuncinya kita hadirnya supporter adalah untuk mendukung. Mudah-mudahan aja bisa. Paling tidak kalau pribadi sih targetnya pengennya 5 besar lah ya. Ya bisa ya. Amin. Berarti intinya optimis ya, optimis walaupun tetap realistis ya tapi. Betul. Berarti goalsnya selain juara, at least bisa masuk 5 besar lah ke atas ya. Amin. Ada yang mau jawab lagi? Oke, paling dari aku nambahin sedikit. Boleh. Kita percaya sama adanya proses, Kak. Kalau misalkan dalam pertandingan tidak harus selalu hasilnya adalah menang. Tetapi yang kita inginkan adalah hasil-hasil yang positif dari setiap pertandingan. Bagaimana Persita, player, kemudian juga coach dan jajaran kepelatihan itu bisa menghadirkan tontonan yang memang menarik untuk ditonton. Baik secara pola permainan, baik secara pergerakan dan lain sebagainya. Karena saat ini sport kan nggak cuma jadi sport yang cuma ditonton kemudian disupport, tetapi juga jadi entertain yang bisa mengedukasi orang-orang lain. Nah di situ aku berharap, kita semua juga mungkin berharap dari setiap progres Persita di setiap pertandingan bisa terus kalau bahasa grafiknya mungkin incremental. Dalam artian dia akan terus naik berkali-kali lipat dalam secara performa dan juga hasil yang positif tentunya. Ya sampai pada akhirnya kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk Persita itu sendiri. Karena mau bagaimanapun kita kan yang dijual adalah permainannya. Kalau misalnya memang tidak menarik untuk ditonton, ya siapa orang mau nonton yang pada akhirnya akan berdampak sama tim itu sendiri. Benar. Ingat tuh walaupun beda-beda nama komunitas, NL, LBV dan lain-lain. Kompak ya. Tetap kompak, terus di grup juga main timpal-timpalan bercanda. Jadi kalau ada orang bilang ini bentrok sama ini, itu bukan Persita. Kalau misalkan, sorry ya, ada komunitas A sama B gitu bentrok, itu bukan kalau bilang ini dari komunitas ini sama ini. Nggak ada. Karena ya kita semuanya benar-benar kompak. Satu sama lain benar-benar istilahnya membantu juga kalau ada apa-apa. Dan salah satunya kalau away, itu mereka tuh nggak ada yang kayak, oh dari mana lu? Bener gak? Lu Persita, udah satu nama Persita gitu loh. Dan udah nggak ada perbedaan-perbedaan lagi ya. Di awal tuh istilahnya gue mau ngejelasin tentang supporter tuh awalnya gue agak deg-degan juga gitu loh. Gue waktu itu belum tahu gimana-gimana, pas gue ngobrol, ini beda-beda, gue takutnya gimana-gimana, gue pisahin Nadine. Terus ternyata pas amplokin bareng,
ternyata mereka teman-teman lama gitu loh. Nggak peduli apa istilah bendera yang dibawa tuh apa tuh nggak ada. Nama kelompoknya. Nggak ada. Kalau away itu bener-bener kalian tuh bener satu kan. Saling bantu sama lain. Ya. Dan Tubi nih salah satunya juga yang sering. Iya di Tubi sering buat away nih. Yang paling rajin. Kalau yang gue kenal ya Tubi. Dan selalu istilahnya sama siapa bang? Iya gue mau komunitas A, B, C, I, C udah akur gitu loh. Beda-beda komunitas tapi sebenarnya teman-teman juga ya, kecil juga ya. Itu yang hebatnya gitu loh. Dan ya salah satu hal yang gue salutin dan gue terima kasih juga sama supporter gitu loh. Itu benar-benar ngebawa nama Persita tuh baik banget. Karena istilah ujung tombak selain kita marketing, terus ada operational team. Fans ya di penggemar tuh. Supporter salah satu tombak juga untuk gimana sih Persita sebenarnya. Gitu sih. Benar gak Bapak Olga? Itu bisa kebukti dari waktu tahun kemarin. Kenapa? Tahun kemarin pas lagi kita boykot, itu penonton dari masyarakat umum sepi banget, sepi banget, kosong. Dan ketika kita balik lagi, orang-orang pun balik lagi gitu. Karena ya itu kita juga sebagai perwakilan suara dari masyarakat juga ya untuk prestasi Persita juga gitu. Jadi kita makasih sudah di banyak dikoordinir juga sama Mas Medi juga gitu kan. Karena kalau tidak dikoordinir bersama-sama kayak gini tidak ada yang namanya satu Persita satu gitu ya. Oke. Seru ya Persita. Oke, Kak Medi aku mau nanya nih. Boleh. Kira-kira kedepannya untuk merangkul supporter-supporter Persita tuh gimana plannya dan tantangannya tuh kira-kira apa aja sih? Ya buat grup WA aja sih sebenarnya. Sebenarnya untuk iya kan tantangannya kuota pada habis kadang. Nah, biasanya kalau kedepannya untuk merangkul pasti kita ngadain pertemuan akan dirutin. Itu udah pasti itu janji gue. Perlu banget yang ngejaga kekompakan di luar atau di dalam lapangan kan. Bener. Terus juga salah satunya juga gue akan mengadakan event kan kayak kemarin kita tadi ada ditayangkan ya futsal dan itu seru banget. Kita walaupun istilahnya di situ adu, cuman ujung-ujungnya tetap seru nih. Yang menang di sini nih. Nah, mungkin event-event yang kayak gitu yang akan gue bisa dirutinin ya. Dirutinin. Dan ini juga akan ada event yang dimana gue akan membawa supporter juga menjadi suatu panitianya. Tantangannya jujur. Tantangannya adalah ketika gue ngobrol sama ya Anjar yang ketua botak misalkan istilahnya yang tuanya nih Olga gitu yang dituakan di situ. Kadang tantangannya jujur aja nih gue fair di sini akan ngomong bahwa kadang ke anak-anak yang bawahnya tuh nggak bisa merangkul istilahnya nyampe gitu loh. Karena waktu dan juga kita punya kesibukan masing-masing yang itu istilahnya yang gue harus masih solving gimana cara gue selesain ya. Apakah kita ngundang semuanya sampai bawah-bawah kita iniin, itu mungkin yang akan kita diskusikan. Makanya kayak mungkin minggu depan kita akan diskusi lagi. Jadi kita sering tukar pikiran, sering diskusi sama anak-anak dan Persita fans juga bener-bener salah satu yang istilahnya support gue di Persita. Udah bang semangat, lo harusnya kayak gini. Mereka sangat aktif gitu, ada Anjar, Olga, Tubi, itu benar-benar aktif untuk ngingetin gue, Apip ngingetin gue harus kayak gimana. Jadi itu salah satu kekuatan gue yang ada gue bertahan di Persita lah untuk gue nge-handle Persita fans yang tadinya gue nggak yakin. Tangerang itu jadi tempat yang paling aman untuk semua tim. Jangan ada lagi yang namanya luka yang tergores di Tangerang. Tangerang itu tempat semua suku ada. Kita tahu, kita kota urban, nyampur gitu kan. Dan bukan tidak mungkin semua tim datang pas lagi main di sini orang-orang Tangerang juga yang nonton karena mereka secara kesukuan itu adalah mereka pendukung si tim itu dan kita sebagai tuan rumah pun siap untuk bukan mencoba lagi bahkan sudah siap menjaga dari teman-teman dari tim luar supaya memang sepak bola tuh untuk kesatuan, football is unity, bukan untuk keributan. Yes, aku setuju. Sebenarnya ini ada last question ya. Tadi kan itu kan dari POV dari sisinya Kak Medi ya. Sekarang aku mau nanya ke komunitas, kalau kalian nih gimana nih cara ngejaga kekompakan di luar dan di dalam stadion? Kan tadi kalau Kak Medi bikin grup WA, bikin komunitas, kita ada event-event. Tapi kalau dari komunitas sendiri nih gimana untuk menjaga kekompakan nih biar kita terus kompak, solid, itu gimana?
Sudah Botak menjawab. biasanya pinter nih. Lu dewasa, tak paling bijak lo. Ya, kalau secara garis besar sih kita sama supporter Persita fans itu seluruhnya organisasi yang berada di mendukung Persita Tangerang itu kita saling menjaga komunikasi satu sama lain, itu paling hal penting. Pertama itu, kedua ya tadi seperti yang Bang Medi bilang, kita sering ngumpul untuk mengadakan beberapa kegiatan ya supaya kita makin pererat lagi silaturahmi kita. Gimana pun kita ini sama tujuan kita itu mendukung Persita Tangerang. Satu tujuannya, Persita juara. Itu sih. Oke, nice. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Kalau dari CSP sendiri sih ya, kalau untuk menjaga kekompakan di luar stadion ya, biasanya kita tuh sering ada disebutnya kopdar lah, kopi darat gitu. Iya. Kayak pertemuan lah antar tiap wilayah. Kebetulan juga di CSP kan ada 6 wilayah gitu kan. Jadi semua tuh ngumpul nanti di hari itu ya, kita bercanda bareng, kita ada mungkin dari titik lain ada keluhan ya kita selesaiin bareng di situ. Terus juga kalau untuk di luar komunitasnya sendiri juga kita sering ketemu kan sama SU gitu kan, apalagi satu tribun bareng kan sama SU gitu. Untuk menjaga kekompakannya ya biasa nongkrong bareng gitu sih, sering ngadain kopdar, gabungan sama SU gitu. Kalau untuk dalam stadion mah kayaknya nggak bisa, kompak mah udah pasti. Pasti. Udah sono sini udah itu mah, pokoknya di dalam stadion mah yang bisa nyatuin ya udah kapok, udah itu aja. Nice. Ada yang mau tambahan? Jana nih biasanya bisa ngomong. Bang, mungkin udah semuanya. Berarti udah tersalurkan ya, karena kurang lebih sama Nadine. Benar sih, orang kan solid. Betul, karena udah solid, dia bingung juga. Gitu sih. Oke, dan kebetulan tadi itu pertanyaan terakhir kita nih Kak Medi di segmen ini ya. Dan mungkin gue mewakilin Persita sebagai istilahnya yang kerjasama sama kalian. Selama ini gue terima kasih untuk supporter, mau yang ada di sini, mau ada yang nonton, gue terima kasih. Please tetap solid, tetap kompak. Doain gue dan teman-teman bisa nyalurin ke semuanya. Hopefully bisa terdeliver di tahun ini sih, untuk kita lebih dekat lagi. Terima kasih semua. Terima kasih semua komunitas yang udah datang di acara Persita Team dan Jersey Launching 2024-2025. Wede. Gimana, udah gak sabar gak nih sama jersey baru launching? Harusnya sih. Ada tato. Kali dapat tato mah ya. Suruh kesini biasanya ada. Oke. Jadi terima kasih juga yang udah nonton Voice of the Fans. Semoga kita bisa sering ngadain acara ini lagi, mau online mau offline. Kita sering undang teman-teman gue juga di sini. Dan terima kasih juga untuk yang udah hadir di sini dan yang tadi. Semoga istilahnya bisa terus bekerja sama gue ya.